Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melanjutkan mata pelajaran kita PPKN di kelas 12. Kemudian seperti biasa kalau dalam pembukaan kita itu mengadakan doa dan lagu wajib kalau kita misalnya dalam pertemuan tatap muka langsung ya. Namun karena ini masih dalam keadaan katakanlah pertemuan daring ya, tidak langsung tatap muka, maka doanya kita berdoa di rumah masing-masing saja dalam hati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berjalan dengan lancar, ilmunya pun bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi dalam pembukaan ini, kita langsung saja melihat slide pertama, yaitu slide judul dari bab 4, itu judulnya Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam konteks NKRI. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ini judulnya kira-kira menyangkut tentang kegiatan atau pasang surutnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau untuk masalah slide judul ini, saya rasa nggak usah kita perpanjang lagi. Kita langsung saja masuk kepada slide yang berikutnya. Ya, untuk bab 4 atau slide bab 4 ini ya, kita lihat ternyata ada 3 judul kecil ya, 3 judul kecil. Yang pertama, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk yang bagian A ini sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita singgung, sudah pernah kita katakanlah jelaskan ya, sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atau pada video yang telah lewat. Begitu juga dengan yang bagian B ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu atau video yang sudah lalu atau yang sudah lewat. Berarti sekarang kita yang mau akan bahas adalah bagian C. Bagian C yang akan kita bahas atau akan kita bicarakan walaupun dengan sederhana saja. Artinya dengan sepintas lalu saja, tidak sampai mendalam atau tidak sampai luas kita bicarakan karena nanti videonya terlalu panjang ya. Nah, itulah slide yang kedua ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Ya, sekarang kita melihat pada bagian materi ya, bagian C ya, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang dilihat di sini adalah faktor-faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini memang kita sudah lihat tadi dari awal bahwasanya bagian C itu ada 3 ya. Yang pertama faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Jadi yang sudah kita buka slide-nya tadi adalah yang bagian pertama, yaitu faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat yang pertama kondisi geografis ya. Kondisi geografis ini
masuklah ini kepada wilayah ya, wilayah kita kepulauan ya, yang dihubungkan dengan laut atau selat-selat. Nah, wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang katakanlah terpencil dan jauh dari ibu kota ya, jauh dari ibu kota, itu sering merasa tertinggal dari daerah lain, dari daerah-daerah lain yang lebih dekat dari ibu kota. Ini juga sebenarnya bisa membuat daerah itu seperti dikucilkan. Seperti dikucilkan. Ini juga salah satu faktor penghambat terwujudnya merasa bersatu, berwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, karena mereka merasa dikucilkan karena faktor kondisi geografis. Kemudian yang B, ketimpangan pembangunan nasional. Nah, ini juga ya, ketimpangan pembangunan nasional. Pembangunan kalau kita lihat, kita dengar di media massa ya, itu rata-rata pembangunan itu katakanlah di Pulau Jawa itu begitu pesat, begitu pesat dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Atau sementara di luar Pulau Jawa atau di daerah lain atau di pulau, apalagi di pulau terpencil, kadang-kadang merasa begitu tertinggal. Misalnya saja tidak ada penerangan listrik umpamanya ya, listrik saja tidak ada, umpamanya tidak ada lagi sinyal ya, sinyal yang lagi ngetren di mana-mana ya. Ternyata sinyal, apalagi sinyal HP, sinyal televisi umpamanya tidak ada, mereka merasa tertinggal. Pembangunannya merasa tidak adil, merasa tidak seimbang, seakan-akan yang diutamakan itu hanya daerah-daerah yang berdekatan dengan Pulau Jawa atau ibu kota. Itu juga merasa salah satu penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan. Berikutnya, keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, ini masyarakat Indonesia itu memang kita akui beragam ya. Sara umpamanya, suku, agama ya, ras, antar golongan. Ras maksudnya di sini warna kulit ya. Warna kulit ini kita maksudkan contohnya saja untuk Indonesia bagian barat itu biasanya warna kulitnya itu sawo matang ya. Tapi kalau kita lihat di Papua itu warna kulitnya itu biasanya lebih hitam ya. Lebih hitam. Nah, belum lagi masalah adat yang berbeda-beda, belum lagi masalah budaya yang berbeda-beda. Kalau yang perbedaan-perbedaan ini dipertentangkan atau dibenturkan yang satu dengan yang lain, ini akan menjadi ancaman terjadinya perpecahan bangsa, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi keberagaman masyarakat Indonesia itu jangan dipertentangkan, tapi justru dijadikan suatu harmoni, suatu keindahan. Yang berikut munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme itu kita sudah tahu ya, sikap yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri. Kebudayaannya sendiri merasa lebih baik dari kelompok atau kebudayaan orang lain atau suku lain. Ini juga tidak bagus ya. Seharusnya kita walaupun berbeda-beda seni dan budayanya setiap daerah, tapi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Justru kita seharusnya merasa seni dan budaya daerah lain itu adalah seni dan budaya kita juga, seni budaya seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Jangan justru merasa seni budayanya lah yang paling bagus dibanding-bandingkan dengan seni budaya daerah lain. Itu tidak boleh, itu tidak baik, itu justru menghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang terakhir, tergesernya budaya bangsa Indonesia. Ya, ini benar ya. Sekarang kita rasakan sudah mulai ada sedikit melemahnya budaya sendiri. Melemahnya budaya sendiri karena pengaruh budaya dari asing ya. Budaya dari asing, terutama budaya barat. Nah, malah kadang-kadang kalau kita lihat sekarang, ada orang yang sampai
kebarat-baratan, merasa apa-apa yang datang dari barat itu lebih baik daripada budaya kita sendiri, padahal tidak demikian. Ada dari barat itu kebudayaannya yang baik, kita ambil, boleh kita ambil, boleh kita ambil. Tapi kalau kebudayaannya itu tidak sesuai dengan adat ketimuran kita, tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum, nilai-nilai agama masyarakat kita, itu tidak usah kita ambil. Sebaiknya kita hindari atau kita buang jauh-jauh. Jadi apa untuk memilah, apa untuk memilih, apa untuk menyaring daripada budaya yang datang dari luar itu adalah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya ketimuran kita. Nah, itulah bagian C-nya sebagai yang pertama faktor penghambatnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang slide berikutnya. Ya, kalau tadi faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, nah sekarang kita lihat faktor pendorongnya, faktor integratifnya, pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Apa-apa saja itu ya? Mari kita lihat yang pertama Pancasila. Nah, ini sudah jelas ya. Kenapa? Karena Pancasila itu sendiri digali dari bumi Indonesia, dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila itu diambil nilai-nilainya dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila itu dijadikan falsafah negara. Kemudian falsafah negara itu adalah menjadi dasar negara kita. Jadi dasar negara kita, Pancasila, itu sudah merupakan jelas faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kedua, Sumpah Pemuda. Ya, benar ya, Sumpah Pemuda ini kita sudah tahu waktu itu tanggal 28 Oktober tahun 1998 ya. Itu para pemuda kita waktu itu bersumpah ya, bahwasanya kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, bersumpah. Jadi siapa yang mengingkari sumpahnya berarti adalah pengkhianat bangsa. Oleh karena itu sampai sekarang kita harus memegang sumpah itu. Kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda seni budaya, tapi kita adalah satu, disatukan dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dan sekarang kita masuk kepada yang C-nya, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini kita sudah tahu artinya ya, berbeda-beda tetapi satu jua, berbeda-beda walaupun kita berbeda-beda tetapi satu jua. Ya, berbeda-beda suku, sekali lagi kita sebutkan seperti yang tadi ya, berbeda-beda agama, berbeda warna kulit, berbeda seni budaya, tetapi kita tetap satu juga, satu wilayah Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang berikut, Undang-Undang Dasar 1945, ya ini benar ya, sebagai perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Di situ juga memuat banyak hal ya, mulai dari pembukaannya, pasal-pasalnya, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir, pasal perubahan itu berisi pasal-pasal tentang yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita lihat yang terakhir, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Ya, ini pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 juga, yaitu pasal 35 sampai pasal 36C. Untuk lebih memastikan bagaimana bunyinya, saya rasa tidak ada salahnya kita lihat dulu buku undang-undangnya, undang-undang dasarnya ya. Ya,
Ternyata bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu ada di bab 15 ya. Pasal 35 sampai pasal 36C. Nah, pasal 35-nya tentang bendera. Dikatakan di sini bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian yang 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dan terakhir 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Jadi jelas di sini dikatakan di pasal 35 sampai 36C Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, slide yang berikutnya ternyata berisi tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Jadi prinsip-prinsipnya itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Yang pertama, prinsip wawasan Nusantara. Ya, kita sudah tahu wawasan Nusantara itu secara definisi yang bisa kita pegang bersama ya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya atau wilayahnya atau geografisnya ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi dari cara pandang kita ini aja kita sudah bisa melihat prinsip persatuan dan kesatuan di dalamnya. Kenapa tadi kita sebutkan? Karena satu kesatuannya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat prinsip yang kedua adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ini berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk bersikap dan bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan kemauannya. Sesuai kemauannya, silakan saja. Namun tidak boleh menyalahi HAM, artinya tidak boleh melanggar hak orang lain. Jika sampai merugikan orang lain atau melanggar hak orang lain, maka kita harus berani menerima konsekuensinya. Itulah yang disebut dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Sekarang prinsip yang ketiga, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita tadi sudah sedikit menjelaskannya bahwasanya bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, ya, berbagai bahasa, maksudnya bahasa daerah ini ya. Agama, ya kita sudah tahu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan, dan aliran kepercayaan. Belum lagi adat istiadatnya yang berbeda, belum lagi budayanya yang berbeda. Tetapi kita bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan sukunya sendiri, sehingga memunculkan menjadi fanatisme yang berlebihan. Itu tidak boleh ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip yang keempat ya, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi ya. Di dalam pembukaan 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat
Wujud cita-cita proklamasi, yaitu tujuan negara. Cita-cita proklamasi itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita itu dibutuhkanlah persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan Indonesia ini, negara kita akan aman, akan tertib. Dengan adanya keamanan dan ketertiban, maka pembangunan juga akan berjalan dengan lancar, sehingga cita-cita kita tadi akan insya Allah akan terwujud dengan segera. Itulah yang bagian keempat ya, atau bagian D. Sekarang yang terakhir, prinsip nasionalisme Indonesia. Oke. Nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi rakyatnya atau warga negaranya terhadap bangsa dan tanah airnya. Jadi, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Sehingga apabila kita sudah ada rasa kesetiaan kepada bangsa dan negara, akan memiliki sikap dan perbuatan yang mencurahkan segala kemampuannya demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negaranya. Begitu. Jadi muncullah semangat rela berkorban demi bangsa dan negara, mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Inilah yang kita sebut dengan patriotisme. Jadi antara hubungan nasionalisme dan patriotisme itu sangat erat sekali. Ya, kita lihat slide yang berikutnya. Oh, ternyata kita sudah habis materinya ya. Karena di sini sekarang kita lihat adalah uji kompetensi. Uji kompetensi ini walaupun dia hanya 5, ini sebenarnya bisa saja guru membuatnya menjadi 10 ya. Uji kompetensi ini bisa kita buat menjadi bentuk yang lain, soalnya bukan esai seperti ini. Bisa aja dalam bentuk benar salah, bisa dalam bentuk pilihan berganda, bisa dalam bentuk true false, bisa dalam bentuk menjodohkan. Bentuk-bentuknya berbeda-beda, itu nanti terserah gurunya ya. Namun intinya tidak lepas dari soal-soal atau indikator yang sudah pernah kita sebutkan waktu itu pada pertemuan yang sebelum ini. Nah, kita lihat slide yang berikut. Ternyata sudah slide yang terakhir ya. Sudah slide yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya seluruh anak-anak kami sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Mohon ampun kita sama-sama kepada Allah. Mana tahu ada kesalahan juga, mana tahu ada niat perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, saya tutup pertemuan kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.